Itu emang kalau kuping kebanyakan dengerin lagu jedak-jeduk begitu tuh. Omongan orang jadi mental, kagak kedengeran, kagak masuk ke kepalanya gitu. Jadi orang ngomong apa tuh mental gitu, kupingnya kebanyakan jedak-jeduk. Dikasih tahu baik-baik kagak ada yang masuk ke kepala. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan di video gue kali ini bakal ada beberapa bahasan yang sempet dan lagi rame diomongin sekarang ini. Kayak video ini deh contohnya. Salah satu video dari Mata Najwa yang sempet dibahas banget di Twitter, dimana sempat masuk trending topik Twitter juga. Yang bahkan videonya sendiri udah masuk trending YouTube nomor 5 waktu gue ngebikin video ini. Jadi di video ini tuh intinya Mbak Najwa Shihab kayak lagi main satir gitu loh. Soalnya tamu yang diundang ini udah lama diharapin buat datang, buat ngejawab-jawabin pertanyaan masyarakat yang dititipin ke Mbak Najwa. Tapi udah berminggu-minggu diundang, tamunya belum juga hadir. Belum bisa mungkin buat hadir, mungkin sibuk, mungkin banyak pekerjaan, kita nggak tahu juga. Nih, tau gak, pertama kali gue ngeliat video ini, gue kira Mbak Najwa tuh udah jadi kayak gue gitu, yang saking pusingnya sama pandemi sampai jadi sering ngomong sendiri gitu. Ternyata waktu kita tahu fakta di balik video ini, kita kaget. Itu gue ngeliatnya itu, wah gokil sih, ini epic. Ini caranya tuh epic banget gitu loh. Gue nggak pernah ngeliat yang kayak gini gitu. Soalnya di Mata Najwa episode Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk, Mbak Najwa Shihab tuh sempat bilang kalau tamu ini sendiri udah ditunggu selama 6 bulan lamanya buat ngebahas perkara pandemi yang terjadi, tapi belum juga bisa hadir untuk ditanya-tanya. Video ini sendiri jadi makin rame diomongin di mana-mana karena jadi banyak orang gitu yang ngebikin meme tentang videonya sendiri, dan itu lucu-lucu banget sih. Ya abis gimana gitu, kondisi pandeminya tuh jadi makin wadaw. Lu kalau ngelihat perkembangan statusnya itu tuh makin wadaw. Bahkan tanggal 25 September kemarin, kasus positif di Indonesia itu tuh udah nyampe 4.800 orang loh. Sehari 4.800. Itu tuh orang loh. Orang itu tuh bukan cuma angka dalam statistik gitu, itu menandakan orang, men. Dan keadaannya tuh jadi keadaan pandemi itu jadi makin wadaw karena nggak udah-udahnya gitu ada orang-orang yang nalarnya sekarat tetap ngelakuin hal-hal yang nggak kalah wadaw. Kayak gini deh, di kondisi pandemi kayak sekarang ini masih ada orang-orang yang party, nyanyi-nyanyi, joget-joget segala macem dengan tanpa menghiraukan keadaan sekitar gitu. Maksudnya apa yang salah sama elu gitu? Mereka kayak nggak punya dosa. Kita kalau ngeliat videonya ya, mereka tuh kayak senang, riang, tidak ada pemikiran. Oh, apakah saya sakit? Sepertinya tidak, gitu-gitu. Kita diberikan akal oleh Tuhan untuk berpikir, bukankah begitu anak muda? Aduh. Itu emang kalau kuping kebanyakan dengerin lagu jedak-jeduk begitu tuh. Omongan orang jadi mental, kagak kedengeran, kagak masuk ke kepalanya gitu. Jadi orang ngomong apa tuh mental gitu, kupingnya kebanyakan jedak-jeduk. Dikasih tahu baik-baik kagak ada yang masuk ke kepala. Nih orang-orang kayak gini kalau sakit ntar suntik itu aja. Herosin. Kesel banget ngeliatnya. Yang gue lucu tuh, gue yakin di antara orang-orang ini pasti ada satu orang yang ngomong ke temennya kayak, justru karena kondisinya lagi pandemi kayak gini, biar gak stres terus sakit, kita harus happy. Happy biji mata lu kendor, happy. Lu happy, orang lain gimana? Emang lu kagak punya keluarga, kagak punya bapak emak? Lu keluarga lu di rumah, keluarga orang lain gimana? Anjing bego dipiara. Kan cupang no lu piara biar nanti ikut kejuaraan terus kaya, ya. Kan cupang mahal. Nanti kalau cupangnya udah lu jual terus lu kaya, beli otak dah tuh yang banyak ya. Satu taruh kulkas, satu cantelin deket pintu, biar nanti kalau kemana-mana kagak kelupaan itu otak buat dibawa gitu loh maksud gue.
Sedih men, sedih gitu. Orang-orang yang di rumah aja yang orang-orang yang di rumah aja ngeliatin kelakuan orang-orang kayak gini tuh sedih gitu. Kalau jawabannya biar happy, berak no happy. Orang yang berak tuh happy tau, lega. Yang gue tahu sih ini di daerah Bekasi gitu, dan Bekasinya juga di salah satu tempat yang, jadi temen gue ada yang usaha di tempat ini gitu, dan tempat ini juga usaha di tempatnya temen gue ini tuh sering disamperin gitu buat dicek apakah sesuai protokol atau enggak gitu. Nah tiba-tiba kagak ada angin, kagak ada hujan, mereka party, joget-joget kayak kagak ada waktu lain aja bos. Ini kabar terakhirnya tempat itu sih udah disegel sama aparat yang berwenang gitu. Terus bangkunya juga diambil-ambilin gitu biar kagak ada yang bisa datang ke situ nantinya. Biar nanti kalau ada yang datang kagak ada yang duduk di bangku, duduk di tembok semuanya kayak toke, mampus kalau. Ada aja anjing lah. Anyway, kalau kita mau balik ke perkara awal, Semoga tamu yang diundang ke Mata Najwa tadi bisa datang ya, semoga gitu. Terus semoga juga bisa ngejelasin ke kita-kita yang rada awam nih tentang gimana penanganan pandemi di masa-masa sekarang ini gitu. Soalnya kita kan juga butuh informasi gitu. Tapi yang paling penting sih jaga kesehatan lu man. Maksud gue kayak apapun itu be safe gitu. Lu cuci tangan lah, apapun segala macem. Lu ngelakuin itu buat diri lu sendiri kok, buat orang-orang lu sayang juga. Orang tuh capek kalau ngingetin terus tuh bosen nih. Ditepak pala lu kalau kagak inget-inget bangsat. Lalu dari perkara undang-mengundang, marilah kita ngomongin perkara yang rasanya mengundang untuk dimisuin bareng-bareng. Jadi beberapa waktu lalu kan gue sempet tuh ngebikin video ngebahas orang-orang yang sepedanya dinaikin terus dibawa masuk ke restoran nih. Tiba-tiba ada video yang ngasih lihat orang ngebawa sepedanya masuk ke dalam minimarket dan diparkir di tengah minimarketnya. Maksud gue daripada sepedanya lu taruh di dalam minimarket, mending itu sepeda lu taruh di atas kompor, lu bakar dah tuh. Anjing gila, iseng banget orang kayaknya ya. Well, gue nggak tahu sih itu sepeda mahal, sepeda satu-satunya atau gimana, gue nggak tahu juga gitu. Tapi mbok yo nalar gitu loh, maksud gue kayak, dan itu tuh kelihatannya kayak sepeda lipat gitu loh. Kalau dia takut sepedanya hilang, kan bisa dilipat dulu, ditenteng masuk ke dalam, ditaruh di kakinya gitu. Kagak sembarangan hidup tuh. Itu berasa punya bapak moyang lu kali itu tempat, gila kali. Kalau sepeda kagak bisa dilipat, seenggaknya nalar juga jangan dilipat apa ya Allah, maksud gue tuh. Suka bingung gue sama orang-orang kita tuh, suka bingung gue. Soalnya kelakuannya tuh ada-ada aja gitu loh. Ini gue nggak tahu sih kenapa karyawan di situ nggak berani negur atau gimana, gue nggak tahu sih. Tapi tolonglah kesadaran aja gitu. Kenapa bisa-bisanya? Itu untung dia cuma sendiri loh. Coba bayangin dia rame-rame gitu, terus sepedanya pada dimasukin juga gitu. Jadi dia sama temen-temennya, wah ada Alfamart, kita ngambil duit tuh guys. Iya, sepeda taruh dalam aja biar aman gitu. Terus kayak dibawa masuk semua anjing. Itu minimarket yang awalnya jualan barang-barang bahan-bahan makanan bisa berubah jadi toko sepeda anjing. Bangset. Enggak taunya malah beneran jadi toko sepeda terus laku keras, abis itu buka cabang anjing. Cuma gini, ada yang lebih ngebikin pengen misuh-misuh nih dari ini. Jadi ada yang lebih mengundang untuk kalimat-kalimat mutiara keluar dari mulut kita. Jadi ada kelakuan ibu-ibu tersayang, di mana ibu ini nggak cuma ngelawan arah, nggak cuma nggak make helm, tapi beliau ibu ini juga ngomelin orang yang lagi ngomelin dia. Well, gue nggak tahu sih ibu ini lagi punya masalah apa gitu di rumah, gue nggak tahu gitu. Tapi ini random parah sih. Maksud gue tuh kayak, kenapa gitu Indonesia diisi sama orang-orang kayak gini. Dan kayaknya
Yang kayak gini tuh baru rame ketika orang-orang udah pada punya handphone gitu. Coba bayangin di masa-masa sebelum ini, gue yakin lebih banyak yang random lagi sih. Masalahnya tuh jalanan jadi macet gara-gara ibu-ibunya. Dan kalau kita lihat juga itu ibu-ibunya bawa anak loh. Ini sungguh sangat tidak patut dicontoh ya, anak-anak. Nih tidak bisa nih. Tapi bro, tapi kita harus positive thinking. Positive thinking mungkin. Ibu-ibu ini tuh jalannya udah bener mungkin. Yang salah tuh yang di depan dia gitu. Jadi orang-orang yang di depan dia tuh ngelawan arah gitu. Jadi ibu-ibunya tuh kayak, "Woi, awas lu ngelawan arah," gitu. Ingat, tolong diingat, wanita selalu benar. Ibu-ibu naik metik adalah raja di jalanan. Jadi kalau lu ketemu yang beginian, berdoalah supaya lu masih bisa selamat apa berubah. Karena kelar men, kelar anjing, kagak make helm, kagak make masker, ngelawan arah. Ya Allah, ibu. Ini anaknya kalau nanti udah gede terus ngelihat video ini, gue yakin anaknya resign tuh dari kartu keluarga. Saya sudah tidak bersedia untuk ya gitu. Tolonglah nih ya, cewek-cewek lah, terus cewek-cewek sekalian nih yang nantinya bakal jadi ibu-ibu, tolong. Kalau belajar naik motor tuh yang bener gitu loh, yang tuntas. Jangan ngebikin aturan sendiri, jangan. Jangan lu jalan lurus satu arah lu malah lu lawan gitu. Kalau kenapa-napa di jalan kan bahaya. Itu mobil tuh keras loh. Kerangkanya tuh pakai besi, bukan pakai ongol-ongol, bukan. Lu kalau kena pala jidat benjol anjing. Lecet ke garet tuh lecet gitu. Gue gak sabar sih untuk menunggu kelakuan orang Indonesia lainnya tuh, gue gak sabar sih itu. Pasti akan lebih banyak dari ini gitu. Gue lagi mikirin kayak zaman Majapahit tuh dulu gimana gitu. Seberapa random orang-orang zaman Majapahit gitu lah anjing. Anyway, itu aja lah buat video gue kali ini ya. Gue kayak yaudah dikit aja gitu. Gue pengen ngedit video KDS BBS yang kedua gitu, ketika dunia sedang baik-baik saja. Apapun itu, be safe man. Ingat keadaannya tuh lagi kacau banget gitu. Udah mah coba lu lihat sekitar gitu. Lihat video ini deh, udah mah pandemi, ada ibu-ibu naik metik. Ini kalau kita kagak pinter-pinter ngejaga diri, kelar kita men, kelar. Jadi tolonglah cuci tangan, pakai masker kalau keluar, jaga jarak, jangan pakai masker scuba. Kemarin gue habis debat sama temen gue gara-gara perkara masker scuba, anjing bodo amat dah. Itu aja. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Please subscribe. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau gak suka gak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan ibu-ibu bersama motor metiknya itu udah kayak bos terakhir di game-game gitu loh man. Jadi kayak lu sekalinya diteriakin puyeng pala, puyeng bawaannya, kayak kita pengen udahan mulu. Ya udah kita mah cuman debu gitu. Gitu bukan apa-apa gitu. Kayak susah gitu kalau mainin game rajanya ibu-ibu tuh susah gitu. Pas mau menang tiba-tiba kuping mimisan gitu gara-gara diteriakin mulu. Ya Allah. But anyway, kalau kita mau balik ke perkara ini ya, ke perkara apa namanya, ke perkara pandeminya sendiri, yang sempat gue pikirin adalah kan angka kasus positif yang naik itu gara-gara tesnya diperbanyak kan. Maksud gue berarti orang-orang atau tempat-tempat yang angkanya rendah atau bahkan bilang nggak ada yang positif sama sekali, itu tuh mereka beneran belum kena atau belum dites aja gitu. Dan kabar baik, gue sekeluarga udah diswab dan hasilnya negatif. Thank you. Jaga diri bre. Pusing. Sampai jumpa di KDS BBS. Alah.